Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat para petani seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan hadirnya channel kami bisa menginspirasi dan bisa menjadi solusi untuk para petani untuk masa depan yang lebih bagus. Perkenalkan, kami dari PT Nusantara Agrohayati yang bergerak di bidang pertanian, dan kami mengembangkan beberapa produk dari mulai pupuk organik baik padat maupun cair, kemudian kita juga ada nutrisi untuk pakan ternak, terutama di vitamin ternaknya, dan insya Allah pengembangan berikutnya juga kita akan bekerja sama dengan para petani mengerjakan varian-varian apa yang komoditasnya tinggi dibutuhkan oleh seluruh dunia, sehingga para petani bukan hanya mengandalkan penghasilannya dari hasil pertaniannya semata, tapi insya Allah bisa mendapatkan income yang luar biasa dari sisi yang lain. PT Nusantara Agrohayati ini berdiri dari tahun 2023, tepat usianya 1 tahun pada saat kesempatan ini. Kami bikin channel semata-mata untuk mengedukasi kepada para petani Indonesia bagaimana cara penggunaan pupuk organik kami atau nanti vitamin ternak kami dan lain sebagainya, sehingga ketika petani Indonesia sudah mendapatkan produk-produk dari kami, bisa cara fermentasinya, pengaplikasiannya, bahkan insya Allah untuk konsultasinya pun kita terbuka untuk sahabat tani seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan diantaranya adalah persoalan pertanian di negeri kita. Sebagaimana kita tahu, Indonesia ini memiliki masalah pertanian. Di antaranya yang pertama adalah kita lihat semakin rusaknya lahan-lahan pertanian di negeri kita. Bahkan di sebagian wilayah kondisinya sudah sakit, ada yang sekarat, bahkan ada yang sudah koma. Artinya sudah ditanam apapun juga sudah tidak bisa. Nah, yang kedua adalah aspek hama. Mungkin orang tua atau mbah-mbah kita dulu gak mengenal yang namanya hama-hama yang sering kena sekarang ini, tapi semakin sini penyakitnya macam-macam, jenis hamanya pun macam-macam. Kemudian yang ketiga, lemahnya musuh alami hama. Karena mikroorganisme di dalam tanah yang dibutuhkan, tanah pun sudah banyak yang mati, banyak yang hilang. Di antaranya yang terdekat saja, kita kalau waktu kecil dulu Pak Sutarjo di kampung ya, pagi-pagi sampai sore kalau yang namanya belalang, capung, kalau malam ada yang namanya kunang-kunang sering kita lihat, betul nggak? Nah sekarang kami tinggal di Solo ya, semenjak di Solo 2016 ini lihat capung itu jarang Pak. Bisa dihitung jari lah, jarang sekali. Apalagi yang namanya kunang-kunang. Jadi kalau misalnya fenomena itu sudah sering kita tidak dapatkan, itu menandakan pencemaran itu bukan hanya di tanah. Pencemaran bukan hanya di air, tapi udara pun sudah tercemar. Nah kemudian yang keempat, minimnya penguasaan teknologi dan inovasi. Dan yang kelima adalah produk pertanian yang mengandung bahan kimia yang berlebihan. Nah, saya teringat kalau misalnya di zaman dahulu waktu kita kecil, karena sekitar tahun 80-an kita masih lari-lari di sawah, masih mainan di sawah, bahkan kemarau panjang sekalipun kita berjalan di tanah sawah pun kaki ini nggak sakit Pak.
biasa saja. Dulu waktu anak tahun 80-an itu kalau libur sekolah perginya ya ke sawah bikin rumah-rumahan kalau sudah panen itu. Tapi sekarang, terutama ya 5 tahun terakhir ini, kemarau baru 3 hari saja nih nggak hujan, tanah ini udah keras Pak. Tanah udah keras. Kemudian yang tadi sudah disampaikan di awal, hama itu udah bervarian dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebagai kepedulian kami, bagaimana untuk menangani itu semua, di samping keluhan-keluhan para petani sekarang untuk mendapatkan pupuk subsidi susah, kemudian non subsidi mahal. Kalau orang tua dulu dari hasil pertaniannya itu ketika panen, setelah panen bisa beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu. Tapi sekarang setelah panen, ketika musim tanam datang, yang datang ke para petani itu kalau di daerah Jawa Barat banyak Bang Emok Pak. Tahu Bang Emok? Bang Pelecit? Ya kan? Nah udah merajalela kemana-mana, sudah tidak harapkan. Makanya terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, pertanian ini tidak dilirik oleh generasi muda. Generasi milenial mendingan pergi ke kota besar, meskipun kerjaannya biasa saja, yang penting nggak ada di kampung. Karena menurut mereka bahwasanya pertanian itu tidak menjanjikan. Padahal kalau seandainya kita perhatikan, ketika kita diuji 2 kali ujian besar, maksudnya yang kami alami. Yang pertama tahun 97-98 terkena krisis moneter, kita hancur di bidang ekonomi, dunia usaha semuanya porak-poranda, cuman pertanian yang masih bertahan. Jadi belum lama ini kita terkena yang namanya COVID, hampir 3 tahun, betul nggak Pak? Perhotelan hancur, kuliner ambruk, hampir seluruh dunia usaha mengeluh ketika datangnya COVID, karena akses mau kemana pun juga susah. Akhirnya dari kota pun banyak yang berbondong-bondong pulang ke kampung. Di kampung yang masih punya lahan, yang masih bisa nanam singkong, yang masih bisa nanam apapun, masih bisa bertahan. Dan alhamdulillah, wasilahnya ujian-ujian yang sudah diberikan Allah kepada kita, akhirnya menarik perhatian kepada generasi milenial khususnya. Dan generasi milenial sudah mulai berpikir, kalau seandainya dunia pertanian ini kita kembangkan, teknologinya yang mutakhir, tapi cara perawatannya, cara pengembangannya dikembalikan ke alam, insya Allah Indonesia akan lebih baik lagi. Nah, sahabat tani seluruh Indonesia, kami hadir dengan punya visi dan misi. Salah satunya produk kami adalah pupuk organik Nusantara Grow Farm, atau dikenal di masyarakat supaya lebih mudah, N-Grow. Kita bikin pupuk ini dari bahan rempah-rempah. Kurang lebih ada 29 jenis rempah yang kita sematkan di situ, dan mikroba-mikroba pilihan yang kita masukkan di dalam situ juga.